dimana ketika keimanan kita sedang turun, maka segala bisikan setan itu dengan mudah mempengaruhi diri kita. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana cara yang harus kita lakukan ketika keimanan sedang turun-turun dan lemah-lemahnya? Juga dengan adanya takdir yang mungkin sulit untuk kita terima. Iman itu bertambah dan berkurang. Kenapa disebut iman itu bertambah dan berkurang? Karena hadis sebelumnya riwayat Bukhari Muslim, Nabi bilang gini, iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan cabang yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Artinya iman itu bukan sekedar rasa, tapi iman itu adalah hidup kita. Jadi kalau misalnya iman lagi turun itu artinya amalan-amalannya tuh lagi berkurang. Iman naik itu amalannya lagi bertambah. Nah, gimana cara kita menjaga kestabilan iman? Kalau kalian lagi on fire, lagi ngejos, lagi baru ngaji nih, iman kalian kan lagi semangat tuh. Jangan ditahan-tahan. Kalau kalian pengen beramal, beramal aja sebanyak-banyaknya, sepol mungkin. Pengen sedekah-sedekah, pengen ngaji-ngaji, pengen sholat sunnah, pengen zikir-zikir, pengen sholawat-sholawat, pengen puasa-puasa. Pokoknya kalau lagi ngejos, kalian pengen beramal, beramal aja sebanyak-banyaknya. Karena kita nggak pernah tahu ketika iman kita itu turun, amalan-amalan yang tadinya bisa kita kerjakan tuh tiba-tiba jadi berat kan? Sehingga kalau misalnya pas lagi ngejos kalian melakukan imannya levelnya 70 tadi, pas turun paling turunnya kayak 30, 40 gitu. Karena 70. Tapi kalau pas lagi ngejos cuma dapat 2, turunnya habis. Jadi pas lagi ngejos tuh kumpulin aja sebanyak-banyaknya amal, begitu kurang nanti paling berkurangnya setengah. Kalau berkurang setengah dari 30, 15. Berkurang setengah dari 40, 20. Berkurang setengah dari 70 secara sempurna, 35. Masih lumayan. Jadi ada orang yang imannya turun, tapi masih angkanya 35. Ada orang yang imannya naik, angkanya 10. Mana yang lebih baik? Yang turun. Dia turun-turun juga, 35. 35 cabang iman masih ada di dia. Karena kalau lagi jos, 70 diambil. Begitu turun, tinggal setengah. Sedangkan ada orang, naiknya aja cuman 15. Atau 10, begitu turun tinggal 5, tinggal 7. Makanya rahasianya ketika lagi semangat beramal, beramal aja sebanyak-banyaknya. Nanti begitu kalian lagi futur, biasanya gak akan jauh-jauh dari situ, dari standar ketika kalian ngejos. Kemudian yang kedua, apa batasan futur yang paling bawah? Batasan iman paling rendah itu adalah melakukan yang wajib. Kalau iman kalian lagi turun, kalau kalian gak mampu melakukan yang sunnah-sunnah, minimal jangan tinggalkan yang wajib. Udah segitu aja. Sholat, baca Quran, walaupun wajibnya gak harus 1 hari 1 juz, ya minimal 1 hari 1 lembar. Jangan tinggalin, walaupun cuma 1 lembar per hari. Pas lagi ngejaz 1 juz, 2 juz. Puasa Ramadan, ya rukun Islam lah ya. Rukun Islam plus beberapa amalan yaumiyah harian. Itu jangan ditinggalkan kalau lagi iman lagi turun, walaupun gak berasa. Karena kalau iman lagi turun gak berasa teman-teman, sholat gak berasa, ngaji gak berasa, paksain aja, minimal gak sampai hilang. Ini cara menjaga kestabilan iman. Dan yang terakhir, iman seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang tergantung siapa circle pertemanannya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita pasti akan dapetin wanginya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, kita pasti kecipratan apinya. Maka perhatikan siapa yang kalian jadikan sahabat dalam hidup kalian. Oh, artinya kita milih-milih? Bukan, seimbangin. Kadang ada teman yang memang benar-benar teman teman healing. Kita kalau sama dia tuh nggak pernah serius, ngobrol, ketawa-ketawa. Kalau cowok mungkin ya jadi receh gitu ya. Kalau sama dia jadi receh. Ada teman yang tipe kayak gitu kan, teman healing lah, teman receh lah.
Tapi jangan berhenti di situ, cari juga teman yang serius, teman yang bisa ngingetin kita tentang amal kita, sholat kita, hijab kita, ngaji kita, dosa-dosa kita, dia yang ngingetin. Jadi balance. Bukan berarti kalau udah berteman sama yang ini ditinggalin, jangan gitu juga. Karena hidup kita itu harus balance kan. Ada kalanya berteman dengan orang yang receh ini penting buat kesehatan mental kita. Pun Nabi aja yang sempurna, gak selalu hidupnya serius. Kadang Nabi bercanda, kadang Nabi mendengar candaan, kadang Nabi entertain, berhibur dengan berbagai macam hiburan, olahraga, jalan-jalan dengan keluarga. Jadi seimbangkan aja. Yang kurang dari kita itu adalah teman serius atau teman yang solih. Yang banyak dari kita itu teman receh. Karena dulu masa kecilnya bareng, SMA bareng, apalagi kalau SMA bareng kan banyak cerita tuh. Tapi yang kurang, teman yang ngingetin kita, kita udah lama ya nggak ngaji bareng, udah lama ya kita nggak ini, udah lama ya kita nggak itu. Walaupun mungkin bahasanya santun. Dan kalau bisa emang yang santun ya, jangan yang galak ya. Karena kalau yang galak bikin trauma sih. Yang santun, cara ngasih taunya tuh baik-baik, bukan dimarahin, bukan dihakimin gitu. Kayaknya ini lebih bagus deh gitu. Bukan kamu salah, bukan, tapi ini lebih bagus. Nah kalau ada teman kayak gini, insya Allah iman kita lebih stabil. Kalau nggak punya teman yang memang dalam kehidupan nyata, minimal teman online, grup WA tilawah Al-Quran, grup WA hadis, grup WA Palestina. Apa yang bikin semangat kepalestinaan kita itu bertahan? Kalau kita nge-following akun-akun yang memang campaign tentang Palestina, itu kan pertemanan online. Kalau kalian nggak pernah mengakses konten-konten Palestina, itu drop banget loh isu Palestina di hati kalian. Kenapa saya selalu naikin lagi story Palestina, karena saya pengen semua orang ingat Palestina, jangan lupa. Walaupun kita bantunya masih sedikit, minimal kita jangan lupa banget gitu. Nah itu ditentukan oleh siapa? Siapa yang kita following. Jadi yang di follow itu jangan yang receh-receh doang, yang lucu-lucu aja, itu butuh. Ya mungkin kita follow akun-akun lucu, lagu-lagu yang apa, berdamai dengan apa yang misalnya atau apalah gitu, entertain. Kayak kemarin saya posting yang bercanda tapi banyak yang salah paham ya. Saya lagi di Wush, lagi duduk kayak gini, saya posting, ya Allah, mereka selalu menuduh saya kaya, kabulkanlah tuduhan mereka, hamba ikhlas ya Allah. Itu saya lagi bercanda, tapi banyak yang, Ustadz yang sabar ya, amin Ustadz. Ternyata Ustadz bisa galau juga, orang saya lagi bercanda. Kenapa? Biar nggak selalu serius. Jadi seimbangkan. Semoga dengan kayak gitu iman kita jadi stabil. Allahu a'lam.